Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Maulana dari kelas HTNJ MPM 232102013. Di sini saya akan mempresentasikan dari PowerPoint kelompok 1 yang berjudul Sejarah Hukum Kewarisan pada Masa Pra-Islam. Baiklah, saya lanjut. Sejarah hukum kewarisan pada masa pra-Islam. Masa pra-Islam dikenal juga dengan masa jahiliyah, yaitu masa di mana bangsa Arab selalu melakukan peperangan dan bertindak tidak adil pada masa itu. Kehidupan orang Arab bergantung pada hasil perniagaan, jarahan, dan hasil rampasan perang dari bangsa-bangsa yang mereka taklukkan ketika itu. Kekayaan berada di tangan laki-laki dewasa yang mampu dan memiliki kekuatan serta kekuasaan. Hal itu juga berlaku terhadap pembagian harta warisan. Maka menjadi wajar jika harta warisan diberikan kepada laki-laki dewasa, bukan kepada perempuan dan anak-anak. Pada masa pra-Islam, warisan dapat diberikan jika ada hubungan kekerabatan. Selain itu, mereka berkeyakinan bahwa harta warisan dapat diberikan kepada orang-orang yang mempunyai perjanjian prasetia dan anak-anak yang diadopsi atau pengangkatan anak. Dapat dipahami bahwa seseorang akan mendapatkan harta warisan apabila: yang pertama, adanya pertalian kerabat. Kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Pertalian kerabat yang menyebabkan seorang ahli waris dapat menerima warisan adalah laki-laki yang memiliki kekuatan untuk membela, melindungi, dan memelihara qabalah atau persukuan atau sekurang-kurangnya keluarga mereka. Persyaratan ini mengakibatkan anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan tidak dapat menerima pusaka. Matangan menerima pusaka bagi kedua golongan ini karena dianggap tidak sanggup melakukan tugas peperangan, dan lebih dari itu mereka dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, para ahli waris jahiliyah dari golongan kerabat semuanya terdiri atas: yang pertama, anak laki-laki; yang kedua, saudara laki-laki; yang ketiga, paman; yang keempat, anak-anak yang semuanya harus dewasa; dan yang terakhir, anak laki-laki paman. Dan yang kedua, adanya janji ikatan prasetia. Janji prasetia adalah dorongan kemauan bersama untuk saling membela jiwa, raga, dan kehormatan mereka. Tujuan ini tidak mungkin terrealisasi apabila pihak yang berjanji adalah anak-anak yang belum dewasa, apalagi kaum wanita. Adapun isi janji prasetia tersebut adalah: darahku darahmu, pertumpahan darahku pertumpahan darahmu, perjuanganku perjuanganmu, perangku perangmu, damaiku damaimu. Konsekuensi janji setia itu adalah jika salah satu pihak meninggal dunia, maka pihak lain yang masih hidup berhak mempusakai harta peninggalan partnernya sebanyak 1/6 bagian harta peninggalannya. Adapun sisa harta setelah dikurangi 1/6 dibagikan kepada ahli warisnya. Selanjutnya, adanya pengangkatan anak. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pewarisan atas pertalian kerabat, pewarisan atas dasar ikatan janji prasetia, dan pewarisan atas dasar pengangkatan anak disyaratkan harus laki-laki yang sudah dewasa atau kuat. Adapun tendensi mereka untuk mengadakan janji prasetia dan pengangkatan anak adalah adanya dorongan kemauan bersama untuk saling membela jiwa, raga, dan kehormatan mereka serta memelihara dan mengembangkan harta kekayaan mereka. Hal itu tidak akan terrealisasikan jika masih anak-anak atau perempuan. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW mengangkat Zaid ibn Harizah menjadi anak angkatnya, dan dikatakanlah Zaid bin Muhammad. Beliau mengangkat Zaid sebagai anaknya sesudah Zaid dimerdekakan. Abu Huzaifah ibn Utbah mengangkat Salim menjadi anaknya, dan dikatakanlah Salim ibn Abu Huzaifah. Keadaan ini berlaku hingga turun surat Al-Ahzab di bawah ini, yang artinya panggillah mereka atau anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah ayah dari seorang anak angkat Zaid,
dan anak-anak angkat tidaklah dapat dianggap sebagai anak sendiri, serta anak-anak angkat itu haruslah dibangsakan kepada ayah mereka sendiri. Selanjutnya, warisan pada masa awal Islam. Pada masa awal Islam masih berlaku sistem pembagian warisan masa jahiliyah hingga turun ayat yang menerangkan bahwa para lelaki atau tidak memandang dewasa atau anak-anak memperoleh bagian pusaka dari harta peninggalan orang tua dan kerabat-kerabat terdekat. Begitu juga dengan perempuan, baik harta itu sedikit maupun banyak, sebagaimana Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran, yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagian perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara historitas pembagian harta warisan sudah ada sebelum Islam. Pra-Islam sistem warisannya adalah sistem keturunan dan sistem sebab. Pembagian harta warisan bersifat patrilinear, di mana anak-anak yang belum dewasa dan perempuan tidak mendapatkan harta warisan sekalipun mereka merupakan ahli waris. Seseorang harus mendapatkan harta apabila memiliki pertalian kerabat, janji ikatan prasetya, dan pengangkatan anak. Sementara pada masa awal Islam, seseorang bisa mendapatkan harta warisan apabila ada pertalian kerabat, pengangkatan anak, pertalian hijrah, dan persaudaraan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.